Kemudian yang ketiga, saya merasa ya, mengesani bahwa ulama-ulama yang bicara berlaku global dulu, itu semata-mata itu hanya pendekatan bahasa. Ya. Karena zaman itu orang tidak dapat berhubungan dengan orang lain di tempat yang jauh. Ya. Mereka punya kendaraan, ya paling banter ya kuda. Yang paling banyak digunakan adalah onta. Kemanapun orang pergi, dia tidak akan merasa bahwa ketika dia berangkat dengan tempat yang sudah jauh, mungkin dia berhari-hari pergi, itu tidak akan merasa bahwa ada perbedaan waktu. Orang baru merasa ketika ada mesin, sudah dapat diciptakan kereta api, bisa bergerak lebih cepat, sehingga kemudian dirasa waktunya berbeda-beda, karena ketika itu belum distandarkan, itu stasiun satu dengan stasiun lain kacau ininya, menjadwal keberangkatan itu. Ya. Dan kesadaran ini itu sudah di abad ke-18. Ya. Itu perusahaan kereta api Amerika itu baru kalau tidak salah pada tahun 1884 atau apa, dia mulai menata jam agar yang jauh dengan yang ini itu jamnya bisa bersambung-sambung, tidak hanya berdasarkan realitas siang dan malam di tempat masing-masing. Ya. Itu sudah di abad ke-19. Ya. Sementara Ibnu Taimiyah tadi itu kan di abad ke-13. 1263 beliau itu. Ya, namanya itu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ini mbahnya kok bisa hidup sekarang. Nah. Oke. Jadi saya merasa walaupun beliau itu bilang dekat atau jauh, saya kira beliau tidak sama dengan Dr. Arwin memahami ungkapan itu sekarang. Ya. Dekat atau jauh itu tidak beliau menganggap waktu itu tidak berjarak sangat jauh gitu. Sehingga ada ungkapan Imam Ahmad, ini sudah hidup sudah di zaman Yunani sudah masuk ke dunia Islam. Sudah di abad kedua Hijri agak akhir. Itu bilang az-zawalu fid dunya wahid. Zawal itu di dunia itu satu. Ya, bareng dunia, ya, seluruh dunia. Itu saya kira zaman itu memang orang berpikir hanya lafal, tidak dapat menghayati itu sambungannya dengan realitas perbedaan waktu ketika itu. Ya. Termasuk Ibnu Taimiyah, saya merasa kira-kira masih itu karena hidup di zaman abad ke-13. Sementara kesadaran ini sudah di abad ke-19. Termasuk penentuan kesepakatan tentang kalender tentang meridian itu, meridian Greenwich, itu kan sudah di 1883 kalau tidak salah. 84 ya, 84. Itu karena siapa itu? Stanford Fleming ya. Itu kira-kira beberapa tahun sebelumnya itu dia usul agar ini ditata ya. Oke. Jadi saya merasa fikih-fikih yang dikutip tadi itu kira-kira isi kepalanya itu tidak seperti isi kepala Dr. Arwin sekarang ya. Atau isi kepalanya Pak Tono ya. Mereka hanya memahami ini perintah untuk seluruh umat, maka dimanapun dia berada maka ini mengikat semuanya, asal. Sementara di sisi lain saya memahami penentuan waktu itu, Islam kan mengaitkannya dengan fenomena alam. Nah, dan fenomena alam itu selalu setempat.
Yang saya pahami semuanya itu setempat. Sama ininya, perintahnya sama. Ya. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sama itu berlaku untuk semua orang. Tapi itu konteksnya setempat. Ya. Tidak global. Artinya munculan fajar Selandia Baru nggak bisa dipakai Jakarta. Ya. Dia ya Selandia Baru aja. Jangan bilang, sudah berhenti, jangan campur istrimu, ini sini sudah fajar. Nggak bisa itu, nggak bisa. Ya. Masing-masing setempat-setempat. Ya. Ya. Oke. Termasuk yang kaitannya dengan bulan dan matahari, itu peristiwa gerhana. Sama istilahnya itu, wa idza ra'aitumuhuma fasallu. Kalau kalian sudah melihat peristiwa kusuf maupun khusuf, itu salatlah kalian. Ini kan pemahamannya setempat. Karena ada gerhana matahari di siang hari di tempat lain, tapi tempat sini itu sudah malam hari. Kan nggak mungkin ada orang sholat gerhana matahari pada malam hari. Di tempat lain ada orang sholat melihat gerhana bulan pada malam hari. Di bulan bumi yang lain dia sedang siang hari. Itu saya kira Muhammadiyah juga tidak akan membuat ini global. Kalimatnya itu sama ya. Fa idza ra'aitumuhu fasumu, fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, itu sama seperti itu ya. Nah ini saya melihat kenapa yang ini kok harus dibawa ke global. Terus sedikit saya pernah baca di Laut Bering ya. Itu ada 2 pulau namanya sama, tapi yang satu pakai little, satu pakai big. Mungkin little Diomed atau big Diomed ya. Itu dia dibelah oleh batas tanggal internasional. Jaraknya cuma 3,8 km. Selisih waktunya ya kira-kira 8 detik. Itu kalau zuhur, adzan saat zuhur, itu adanya sama. Tapi yang kecil ini yang masuk di Amerika itu, dia masih hari Kamis. Yang Big Diomed itu dia masuk hari Jumat. Satunya panggil adzan untuk Jumatan, yang sini panggil adzan untuk salat zuhur. Padahal ada ayat kalau sudah nudiya lis-shalah miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Lah ini bagaimana ini mau menyatukan, itu pasti kalau lihat hilal bareng. Karena itu cuma satu kecamatan itu. Andaikan dibikin di Indonesia itu mungkin balas satu desa, tapi terdiri dari 2 pulau. Nah itu begini, ini kalau harus satu tanggal, harus satu hari, saya membayangkan bagaimana memberlakukannya. Walaupun ada otoritas sekalipun, otoritasnya bagaimana memberlakukannya. Sementara ini harinya Kamis, ini harinya Jumat, melihat hilal di waktu yang sama, di maghrib yang sama, tapi yang satu kalau besok hari mulai tanggalnya, dia harinya masih Kamis. Padahal sama-sama besok. Ya sebentar yang ini Jumat. Kalau mau sama-sama Jumat, berarti yang sana harus memulai 20, ya selisihnya jamnya sih, yang diameter besar itu plus 12, yang ini min 10. Ya. Itu kan harus kemarinnya gitu loh. Itu yang saya membayangkan bagaimana ini menerapannya dalam kehidupan nyata ketika seperti itu terjadi. Ya. Nah, saya kira hambatan terbesar untuk KHGT itu adalah
penerapannya dalam kehidupan nyata ketika seperti itu terjadi. Ya. Nah, saya kira hambatan terbesar untuk KHGT itu adalah biar fikihnya ketika zaman dulu itu jumhur ulama, tapi yang kemudian yang mendapatkan penerimaan secara dalam jumlah yang besar itu kan yang ikhtilaful matoli, yang jalan selama sekian abad. Ya. Nah, hemat saya perlu dipertimbangkan bagaimana menggempur tembok ikhtilaful matoli yang sudah sedemikian lama itu real mewarnai kehidupan kaum muslimin. Ya. Itu aja. Tapi saya paham apa yang disampaikan Pak Arwin, paham juga yang disampaikan Pak. Tapi sepaham saya loh ya, boleh jadi beda-beda sedikit, tapi intinya saya paham. Saya kira itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.